Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korelasi kehidupan dunia dan agama. Al-alaqah bainal hayah waddin. Pernah saya mengemukakan bahwa pada suatu saat materi bahasan akan bergeser ke salah satu cabang fikih, yaitu mengenai fikih siasah, fikih ketatanegaraan. Ya. Namun sebelum itu saya ingin sedikit membuat resume dari pokok-pokok yang sudah dibahas selama ini sebanyak 78 episode. Yang ini inti-intinya akan berpengaruh ke pembahasan mengenai fikih siasah, fikih tentang ketatanegaraan, fikih tentang hukum, tentang konun. Ilmu adalah kunci untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini maupun untuk nanti di akhirat. Ilmu itu ialah ilmu agama dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Sumbernya beda. Ilmu agama sumbernya wahyu, berasal dari atas, dari Allah yang Maha Pencipta, yang ayat-ayatnya diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam faedah itu, ilmu pengetahuan biasa disebut dengan ilmu pengetahuan umum. Berbagai macam cabang ilmu yang tidak terhitung jumlahnya, antara lain ilmu pengetahuan tentang hukum, pemerintahan, ketatanegaraan. Ya. Dua ilmu ini ada korelasinya. Malah memang bagi orang yang beriman, yang percaya adanya Tuhan, harus ada kaitan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu pengetahuan tentang ekonomi banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, perlu ada kaitan dengan agama. Misalnya saja, agama menekankan dalam kegiatan ekonomi harus jujur, harus amanah. Amanah itu pesan agama terkait dengan kegiatan kehidupan, antara lain kehidupan ekonomi. Dua ilmu tersebut diusahakan, diolah sedemikian rupa supaya saling terkait, saling menunjang, bukan saling meniadakan. Tidak, tapi perlu diintegrasikan sedemikian rupa dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh misalnya, ada prinsip-prinsip ilmu agama atau agama tentang pernikahan. Nah, pernikahan itu masalahnya banyak sekali.
perlu diatur sedemikian rupa sampai detail. Karena itu di Indonesia misalnya ditetapkan undang-undang tentang pernikahan yang antara lain membahas, mengurai soal lembaga yang menyelenggarakan, tata cara, kemudian macam-macam kegiatan yang lain yang terkait dengan administrasi pernikahan. Belum lagi undang-undang tentang haji, tentang zakat, dan lain-lain. Ada inti dari agama dan ada rincian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, dalam pada itu, di alam dunia ini, dalam kehidupan ini, selalu ada dua hal yang selalu senantiasa bertentangan. Baik, buruk, boleh, tidak boleh, haram, halal. Nah, dua hal itu akan selalu ada dalam kehidupan. Tinggal terserah kepada setiap orang, malah setiap kelompok, setiap masyarakat, bangsa dan negara mau mengambil yang mana. Yang seharusnya yang baik-baik, yang positif itu yang diambil, yang ditegakkan, yang dilaksanakan dan diatur jika perlu. Dan yang buruk-buruk itu yang dijauhi. Yang baik misalnya soal imtak, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Hidup ini perlu sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Sementara yang buruk itu ada juga di dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan pelakunya ternyata masih tetap saja ada. Misalnya malas, maling, zina, judi, narkoba, minuman keras, dan semacamnya. Tiap orang, tiap keluarga, bahkan bangsa dan negara harus punya komitmen untuk memperkuat, menegakkan, melaksanakan yang baik, yang ma'ruf, sebaliknya menjauhkan sejauh-jauhnya hal-hal yang buruk, yang munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.